Berarti seller yang nggak bisa adaptif itu yang sebenarnya turun. Iya. Halo Bodakers, balik lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak, dan hari ini saya ada di Jawa Tengah ya. Teman-teman yang belum nonton part 1-nya boleh nonton part 1-nya di sini. Tapi buat teman-teman yang belum jadi member, boleh jadi member, klik join supaya di sana kita ada video-video kelas yang bisa bantu teman-teman di scale up di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok dan lainnya ya. Nah teman-teman, saat ini saya ada dengan seller-seller Pemalang. Pemalang. Ya. Seller Pemalang ya. Saya belum pernah ke kota Pemalang. Biasanya lewatin tol aja. Ya. Lain Tegal, Pekalongan pernah, Pemalang belum. Ya. Nah, di Pemalang banyak seller online ya. Nah, ini coba yang pegang mic-nya ini Om dulu nih yang ini. Ya, mungkin boleh kenalan Mas. Ya. Nama tokonya apa, Sra? Yes, dari Pemalang. Ya. Dengan Pak Kosim, seller dari Pemalang. Pemalang terkenal dengan home industry. Home industry apa? Home industry fashion, pakaian, ya, pakaian pria, atasan pria. Nah, Om udah jualan online dari tahun berapa? Dari tahun 2020 pas Corona merangga. Oh, sebelumnya jualan apa Om? Sebelumnya jualan kue, lapis, brownies kayak gitu. Counter kayak gitu. Bikin sendiri itu? Iya. Sewa ruko gitu di keramaian. Terus karena pandemi Corona PSBB dan sebagainya, akhirnya itu mengalami bawa pulang itu. Bawa pulang semua kuenya. Semuanya, iya. Ya. Akhirnya habis dong dimakan. Habis. Habis jadi uang aja. Online ya. Corona memang luar biasa. Akhirnya Swift pindah ke online gitu. Kalau dari 2020 nih, 2021, 2022, 2023, yeah. Itu pergerakannya gimana? Kalau kita alhamdulillah bertumbuh sih. Iya. Iya, grow maksudnya. Sampai tahun 2023 masih bertumbuh? Iya, alhamdulillah karena keren loh, keren. Soalnya tadi yang di video part pertama, seller pertama udah bilang turun 70%, seller kedua turun 90%, Mas. Iya. Kalau masih bertumbuh berarti ini sebenarnya masih ada peluang nih, teman-teman. Alhamdulillah ya masih ya diberi kesempatan ini. Kok bisa bertumbuh? Nah, kok bisa? Ya, gimana caranya ya? Apa yang dilakukan sehingga tuh bisa naik gitu kan? Kita adaptif aja sih, menyesuaikan. Nah, adaptif ya. Dari tahun ke tahun adaptifnya seperti apa? Atau yang baru-baru ini dilakuin? Kalau dulu kan mungkin 2020 musim Lazada gitu ya, lagi naik-naiknya. Oh, adaptifnya marketplace ya? Terus terus pindah ke Shopee 2021. Iya. 2022 mulai nih ke arah TikTok. Iya. Nah, ini sekarang TikTok. Masih TikTok ya? Iya. Berarti adaptif ya? Berarti seller yang nggak bisa adaptif itu yang sebenarnya turun? Iya, ini makanya kita bisa jadi ya. Seller yang patok di sini aja ya, bisa kemungkinan nggak mau berubah bisa turun ya. Benar. Iya. Terus biar lebih adaptif lagi nonton channel Om Botak. Betul sekali. Jadi inspiratif. Betul sekali. Inspiratif dan ilmunya daging semua. 2018 saya buka TV besar saya di dalam kamar kos. Saya lihat channel YouTube-nya Om Botak. Itu keren banget. Di antara pada saat itu sangat jarang banget channel-channel yang ngajarin ataupun kasih tips tutorial daging. Yang lainnya cuma scam, clickbait. Kalau Om Botak ampun, kayak daging semua. Jadi kita bersyukur ketemu Om Botak langsung ini, biar ilmunya itu makslep gitu ya. Soalnya kalau ilmu dari YouTube tanpa ketemu orangnya kan kadang kurang afdol ya. Kalau kita kan ini ya, kalau kata Habib Jafar, kita beda server Om. Beda server. Bisa jadi yang login Om Botak, bisa jadi kita yang logout, jangan sampai logout. Iya kan? Nah, saya sampai heran Om Botak hari ini bagaimana di DM, di sosmednya sama aslinya lebih humble yang aslinya ternyata. Iya. Tiada lawan. Makanya kalau bagi seller online ya, khususnya online, nggak ikut channelnya Om Botak,
keterlaluan, kebengat. Kalau kata Bang Haji Romai Rama, terlalu. Betul sekali. Sangat setuju. Saya juga satu subscriber, kedua ikut join juga, pernah ikut beli bukunya juga. Jadi saya termasuk botaker kelas keras ini. Masalahnya ini Harusnya topinya Om Botak. ya harusnya belum sampai. harusnya iPhone apa ini ya? Apa gimana? Jangan ya. Topi aja ya, nggak apa-apa ya. Yang lain. Soalnya kalau di TikTok itu ngasihnya iPhone. Kamu subscribe nggak? Saya kasih iPhone kayak gitu. Itu di belakang saja nanti. Bisa dikondisikan sama timnya Om Botak. Keren ini Om Botak, emang keren nih. Tiada lawan. Kita nggak mengada-ngada ya. Kalau pemain seller online lama, saya yakin Om Botak adalah salah satu trendsetter rujukan. Saya yakin 100%. Dulu itu sangat susah banget ketika nyari cara jualan online panduan. Mana? Yang muncul Om Botak. Sampai kita tahu jualannya apa? Payung benar. Payung. Bayangin, payung dijual. Padahal musim panasnya panjang loh pada saat itu. Untuk kemarin musim hujan, omsetnya pasti naik. Tapi yang Mas ngomongin tuh menarik sih Om. Gimana? Soalnya yang saya rasa ini energi positif. Ya toh. Kalau yang lain tuh cuma bisa ngeluh, sepi, saingan banyak. Kok bisa ya? Padahal Om Gosim ini lawannya masih muda-muda loh. Iya. Bener lah. Saya juga berawal dari kue. Basicnya beda dulu. Iya. Terus pegang komputernya jarang ya dulu. Iya. Harus adaptif itu, belajar mana-mana pokoknya. Kamu umur berapa nih Om sekarang? Saya 42. Nah, umur 42 ini padahal lawannya yang umur 20-an bahkan yang masih ini setengahnya loh. Benar. Masih bisa adaptif, masih bisa belajar tuh keren. Justru garamnya udah banyak, asamnya banyak. Asamnya banyak ya. Bisa dilihat. Asam lambung, asam urat ya. Ya. Asamnya banyak ya. Mas Kosim ini kalau di Pemalang panutan, Om. Oh, panutan ini. Panutan. Nah, di Pemalang ini ada komunitasnya gitu. Atau ngumpul-ngumpul sendiri aja? Ngumpul sendiri sih. Sendiri, belum ada wadah yang itu loh. Ya buat Mas. Harusnya ya. Buat ya. Soalnya memang kalau namanya orang kerja kan ada kantor kan bisa saling ngobrol. Iya benar ya kan? itu. Kalau seller itu nggak ada wadahnya. Ada juga kalau misalnya komunitas per marketplace kan mereka ya punya agenda masing-masing. Nah, kalau kayak gini kan kita ngomongnya tuh bebas. Benar. Ya kan, coba buat Mas. Karena saya yakin ya siap. Bisa saling kolaborasi, ya kan, bisa saling mendukung kalau ada yang informasi apa, benar. Bisa. Karena jujur saya itu melakukan ini maksudnya ya. Karena saya itu dulu resign dari kantor kerjaan karena dari komunitas juga ya. Iya, saya dari komunitas. Penting banget memang komunitas. Saya resign gara-gara lihat teman seller lain bisa full time jualan online doang gitu ya. Ya udah saya coba. Kalau nggak ada komunitas saya masih kantor sampai sekarang. Benar. Komunitasnya ikutnya Om Botak kan. Kalau nggak ada Om Botak, mungkin kita hari ini nggak punya komunitas. Bayangin dulu kita cuma bisa bayangin kok bisa ya Om Botak bikin konten yang mana konten itu rahasia kan bagi-bagi sebagian. Iya benar. Seller-seller online Om Botak pada saat itu sudah berpikir disebarluaskan ilmunya. Ini penduduk surga masuk ke bumi nih. Dengan ya enggak? Iya benar. Gimana coba bayangin ilmu yang sangat mahal, kemudian Om Botak bisa sharing secara free gratis di YouTube, banyak membantu orang. Sayangnya beda server. Harus apresiasi. Iya, sayangnya beda server dengan kita Mas Kosim. Enggak ya. Maksudnya kalau sama-sama server kan kita bisa kirim apa tuh kan hadiah parcel ya kan. Saya beda server. Keren Om Botak. Nah, kalau Masnya jualan apa nih Mas? Ya, sama dari Pemalang. Saya jualan kemeja flanel loh. Kemeja yang kayak gini ya? Iya, mirip seperti itu, mirip-mirip. Jadi produksi sendiri, kita jual sendiri. Ya, pakai sendiri. Iya. Pakai sendiri juga. Iya. Kalau basicnya sih sebenarnya dulu karyawan juga sama.
Oh gitu. Karyawan pabrik juga. Mulai jualan kapan? Mulai jualan itu sama corona itu kemarin pas 2019 akhir lah saya. Itu mulai belajar online. Pertama itu ikut Baleopol, apa disebutin ya? Iya. Itu ikut pelatihan Baleopol. Dari situ mulai belajar sampai sekarang. Wah, iya. Basicnya dulunya karyawan pabrik dulu. Sekarang penghasilannya udah lebih dari buruh belum? Ya alhamdulillah lebih. Lebihnya banyak ya? Luber-luber nih kayaknya Mas. Iya. Nah, pertanyaan sama nih, kalau misalnya Om Gosim kan dari tren dari mulai sampai sekarang kan naik terus. Kalau Masnya gimana? Kalau saya sih cenderung mengalami tumbuh lah, apalagi sekarang ada TikTok ya. Kalau sebelum ini Shopee sempat turun, tapi setelah ada TikTok belajar rajin live, alhamdulillah ini lagi naik lagi. Malah naik ya? Iya. Switch dari TikTok Iya, jadi ikut perkembangan aja sih. Sekarang omsetnya TikTok sama Shopee gedean mana? Gedean TikTok. Stabil itu? Iya, masih stabil. Kan ada yang bilang TikTok kadang ramai, kadang sepi gitu ya. Kalau ini stabil itu? Selagi live-nya stabil, omset stabil sih. Penganut ilmu live. Iya, saya live betul. Live berapa jam Om sehari? Sehari 8 jam. Cuma 8 jam sih. Live-nya pakai tim atau sendiri? Pakai tim. Pakai tim ya semua? Iya. Kalau selama live-nya itu 8 jam dijaga ya masih stabil sih. Cuma kalau sehari libur itu aja udah sampai ngedon, langsung ngedon. Karena nggak live nggak jual. Live, iya betul. Berarti penjual paling banyak dapat dari live. Gitu. Nah, boleh tanya nggak Mas? Tipsnya kalau live itu yang bisa rame itu gimana? Tips ya ini ya. Tips ya. Ini kan orang beda-beda ya. Ini dari saya sendiri ya. Boleh ya. Kalau dari saya sih yang penting hostnya sih pertama. cantik. Betul. Kalau saya kan fashion kan flanel. Yang beli cowok. Dia beli kan cowok. Iya. Nah saya hostnya cewek yang cantik kayak gitu. Ya pintar ngomong itu sih yang menurut saya. Gimana cari yang cantik dan pintar ngomong? Itu kan biasanya kan sulit tuh ya. Cantik. Harganya mahal. Iya. Pasaran berapa sih sekarang kalau boleh tahu? Karena kan kalau di Jakarta jujur Iya, cari host susah banget sih. Betul. Mau UMR aja belum tentu Mau ya. yang jago ya. Iya. Tapi di sini masih murah ya. Masih karena kan di sini masih awam sih kalau masalah live TikTok gitu ya. Iya, masih belum kayak Kan daerah Pemalang lah. Ya kita kan Pemalang. Betul, Pemalang. Kalau biasanya masih jarang ya, masih jarang yang live itu apa sih kayak gitu. Iya, jadi benar-benar di tren dari awal. Iya. Kan saya kan biasa bilang daripada ngegibah di sana nggak dibayar, mendingan ngomong di sini kan dibayar ya gitu. Loh, sebelumnya ngapain yang lain? Yang live itu dulu. Iya. Ya nggak. scroll TikTok tadinya. Iya. Jadi nyari orang anak yang suka main TikTok. Iya. Oh lah, sebenarnya kayak gini kayak gitu. Tahu. Betul. Oh iya. Akhirnya di training, akhirnya bisa. Jadi kalau satu hari 8 jam, total ada berapa host? Ada 2 host. Per host berarti 4 jam. 4 jam ngomong nggak capek mereka? Enggak. 2 jam kali. Enggak, langsung 4 jam sekarang. 4 jam, 4 jam. Satu orang 4 jam langsung full. Langsung 4 jam full. Gila lah. Iya. Bro. Iya ya, bisa. Bro. Tapi kan bisa sambil minum sambil. Kalau ambil minum nggak kena band? Enggak sih, berarti agak nggak kelihatan kamera. Agak Iya. ini miring. Iya. Minum dulu ya. Nah, di samping ada mejanya buat minum sama makan ringan lah, ya snack-snack Jadi capek. Jadi kalau capek minum dulu, yang penting kan nggak kelihatan di kamera. Langsung biasanya 4 jam, nanti sesi kedua nyambung 4 jam. Saya melihat ya kalau kayak gini sebenarnya ya teman-teman yang di daerah ini punya potensi gede. Bayangin kalau di Jakarta tuh talent hostnya tuh makin sulit dan gitu. UMR kan tinggi mahal. Teman-teman daerah ini ya kalau kayak gini ya malah saya lihat potensi sih bagus. Karena sekarang kalau nggak live kan nggak ada traffic. Betul. Sedangkan di sana cari talent live-nya tuh mahal. Dan orang Jakarta istilahnya dapat untung 50.000 masih berat karena ongkos sana mahal. Di sini 50.000 udah bisa poya-poya istilahnya. Iya, benar. Betul. Jadi potensinya sebenarnya daerah itu gede. Cost living-nya lebih Cost living lebih murah. Lebih murah. UMR Pemalang berapa? 2 juta. 18. Udah naik sekarang. salah turun, kamu bilang 2 juta. Kita bilang 1 Malah masih murah sih. 18. Murah ya. Bisa pindah semua online shop berarti. Kalau pabrik aja udah mulai pindah ini ke sini. Iya, tempat saya
48 sampai 5 lah ya. Iya, Jakarta, Tangerang. Jabodetabek ya. Lebih dari 2 kali lipat itu Om. Iya, betul. Padahal di online jualannya sama. Ya itu, karena menurut saya berarti potensi masih gede banget. Karena buat teman-teman yang di Jawa Tengah ya. Pemalang tumbuhannya paling gila semenjak TikTok muncul. Ya coba Mas. Nah ini yang ilmunya paling banyak. Iya. Om Bewok nih, dan gila nih ya. Om Bewok. Ya. Kalau Pemalang, kalau aku pantau kan semenjak TikTok itu muncul, karena paling mudah ya, paling mudah. Pemalang itu pertumbuhannya sangat pesat. Karena apa? Pemalang itu pusat produksinya Om Botak. Betul, produksi Pemalang. Bukan Pekalongan. Sama, Pekalongan dan Pemalang itu satu kultur untuk UMKM-nya, home industrinya itu sama. Dia produksi ya? Iya, basisnya itu produksi. Tapi kok yang terkenal Pekalongan bukan Ya, Pemalang? karena Pekalongan itu dari 2016 boom 2019 ke sini itu Pekalongan merajai marketplace. Iya, marketplace Lazada dan Shopee kan. Makanya terkenalnya Pekalongan. Padahal Pekalongan juga supply chain-nya, supply barangnya itu juga dari Pemalang. Karena dulu memang marketplace Oren, Lazada itu kan bagi orang Pemalang itu awam. Tapi hari ini dengan kemudahan TikTok yang ini Mas. Jadi di sini kuncinya TikTok itu hari ini semua orang bisa jualan. Karena apa? Sangat mudah menunya, UI-nya itu sangat nyaman sekali, simple. Jadi semua orang bisa jualan. Apalagi nih follower Om Botak yang hari ini merasa kesusahan. TikTok adalah jalan ninjaku. TikTok adalah jalan ninja. Ini ilmu mahal ya. Tapi saya setuju sih. Lazada menurut saya bahkan sebagai seller yang lama masih ribet. Ya, masih ribet. Tapi justru karena ribet itu, dari dulu seller yang bisa jualan rame banget. Bertahan, survive. Karena ribet. Iya. Tapi TikTok itu menghancurkan persaingan di Konoha ini. Ya, di Konoha hari ini TikTok mengerikan. Karena kan mudah banget ya. Mudah banget Om Botak. Buka tokonya mudah, nge-live-nya simple, nggak perlu syarat apa-apa. Ya kan, apalagi yang main affiliate-nya gampang. Akhirnya bener-bener gara-gara TikTok, mungkin sebenarnya gara-gara TikTok, seller-seller yang jualan di marketplace ini pada turunnya drastis. Betul. Pemeran juga ya. Kalau karena orang yang tadinya nggak dapat traffic tiba-tiba dapat traffic gratis lagi. Ya. Kalau beli lumayan ya. Tapi hari ini jangan salah, yang mahal itu traffic. Yang mahal traffic. Hari ini hitungan traffic itu cost-nya mahal. Karena apa coba? Dulu yang live-nya, saya punya, karena saya nggak live ya, saya bukan penganut live, saya penganut affiliate. Jadi saya punya mitra live yang dulu penonton sampai 300, hari ini 50 pun itu harus pakai iklan. Ya, 50 itu bagus banget. Makanya karena apa? Hari ini selebgram, bahkan artis nasional yang dulu di TV, hari ini turun terjun ke TikTok. Nah, makanya kalau kata Mas Kosim paling bener, adaptif. Kalau nggak adaptif, selesai. Jadi jalan ninjanya sekarang kayak gini. 6 bulan kalau kita lihat lagi ke belakang mungkin udah berubah. Itu Om Botak. Cepat. Nah, jeleknya TikTok hari ini Om Botak, itu perubahan gaya mainnya, itu perubahannya sangat terlalu cepat. Sangat terlalu cepat. Kemudian dampaknya apalagi di fashion ya. Fast fashion hari ini itu kategorinya sangat, istilahnya benar-benar kalau seller itu nggak kreatif, nggak benar-benar adaptif, dia akan selalu ketinggalan. Hari dulu kalau di Oren ya, di marketplace Oren kita sebut Shopee, satu model baju itu bisa buat 1 tahun periode, 1 musim, Ramadan tuh Ramadan. Best sellernya lama ya. Iya. Sekarang hari ini 1 bulan ketinggalan model, seller pasti akan tertinggal. Siapa dulu yang in, dia masuk winners take all. Hari ini winners take all. Pemain dia siapa dulu in masuk,
dia penguasa call, dia punya jaringan call yang kuat. Hari ini dia pemenangnya. Dulu seller ngemis sama call. Enggak, call dulu ngemis sama seller. Sekarang terbalik. Seller yang ngemis sama call. Call itu yang biasa buat shop ya Mas? Iya. Shop enak, shop ya. Influencer, afiliator hari ini itu benar-benar ini Om Botak ya. Banyak yang hari ini tanpa jualan, tanpa nyiapin barang, tanpa apapun dia bisa dapat uang banyak. Cuan. Tapi menurut saya call itu akan berat nanti. Untuk jadi call juga challenge-nya sama kayak seller sekarang. Sekarang kan call-nya masih sedikit nih. Dari platform kasih traffic banyak, kasih cuannya banyak, belum ada potongan nih misalnya. Nanti saya yakin nih pasti buat jadi call yang bisa viewernya tinggi terus ya. Kan mereka itu kan traffic kan adu kreativitas. Sama kayak kita jualan barang, kreatifmu itu nggak bisa tahan lama. Sebulan harus ganti, bahkan lebih cepat kreatifnya. Yang tadi mandi lumpur, besok mesti makan beling mungkin ya. Besok mungkin siapa supaya tetap rame. Betul Om Botak, hari ini seperti itu. Kelihatannya sekarang easy money kayak dulu driver easy money kayak driver online ya kan. Sekarang kan kita tahu sendiri kan. Jadi pasti ada masanya sih. Ya rodanya pasti berputar. Tapi ya bener kata Om Kosim ini harus adaptif terus sih. Gak ada cara ya jurus yang sama terus ya. Teman-teman sekarang mungkin cara terbaik adaptif lihat channelnya Om Botak. Om Botak lagi. Cerita Om Botak. Ya kan? Bayangin Om Botak. Ketika yang lain itu belum upload algoritma baru, teknik baru, Om Botak lagi-lagi sudah ngeluarin. Apakah ini orang dalam? Kita tanya pada orangnya langsung. Keren. Iya kan? Perkembangan hari ini Om Botak memang gila, easy money gila kan. Makanya kalau yang mau survive, jalan satu-satunya lewat jalan ninjanya Om Kosim adaptif. Dia pasti survive. Ya, kembali ke cerita Om Botak. Ya kan? Kalau tapi gila nih hari ini gila untuk sekelas TikTok ya gila banget. Pertumbuhan di kita di Pemalang ya. Bayangin yang dulu nggak pernah muncul di Orange, di Shopee, kemudian banyak muncul di TikTok. Itu kan saking betapa mudahnya TikTok Om Botak. seller-seller yang dulu nggak dikenal tiba-tiba langsung bermunculan. Ngeri ya, buat seller lama ngeri loh. Ngeri ya. Apa yang kalau seller lama apa yang udah kita bangun bertahun-tahun, tiba-tiba traffic turun, bingung mau ngapain. Sedangkan seller yang booming tiba-tiba naik, ya ngeri sih. Ngeri. Yang baru yang masih semangatnya. Yang masih semangat. Yang lama kayak gitu tadi. Harus makin semangat. Yang lama harus makin semangat. Saya kalau orang mau lama. survive, Saya orang lama. Harus survive. Iya, bisa survive. Nah, sebagai seller lama melihat perubahannya dan melihat seller-seller lain di sekitarnya tuh gimana? Yang berhasil tuh yang kayak gimana? Kalau saya sih happy Om. Happy karena apa? Berarti lapangan pekerjaan hari ini terbuka luas. Iya, ekonomi daerah, terutama Pemalang, itu naik. Berarti bentar lagi UMR pasti naik. Bisa jadi Om. Karena kan ekonomi muter. Iya kan? Apalagi banyak pabrik-pabrik yang mulai dibuka. Iya, karena tenaga kerja makin sulit nanti. Pasti. Kalau tenaga kerja makin sulit di Pemalang, iya Om Botak. Karena emasnya, kalau emas di pertambangan itu kan goldnya kan, kemudian ada silvernya. Lah kalau di dunia kita fashion, justru tenaga kerja itu emasnya, Om Botak. Tenaga kerja emas ya. Emasnya. Iya. Bukan emasnya yang kayak gini mas. Nah, ini mas-masan. Makanya pemerintah dengan adanya online harusnya senang-senang banget. Coba bayangin. Iya. Tapi kalau kita mengharap pemerintah, bullshit. Makanya ya udah. Yang penting kita seller, nggak perlu banyak omong.
daerah kita dibantu. Iya enggak? Gitu. Semangat buat teman-teman seller ini. Nah ini silakan nih Mas, dari tadi kayaknya banyak curahan yang belum keluar. Nama saya Ferdi. Ferdi. Iya, Ferdi. Iya. Ferdi Elemen. Jualan di TikTok. Masih baru. Jualan di TikTok. Di TikTok toh. Iya, di TikTok. Iya. Tahu toh. TikTok toh ya kan. Iya. Masih baru. Nah ini berarti contoh kasus yang tadi kita ngomongin ya. Sebelumnya belum pernah jualan di Shopee atau yang lain? Belum pernah. Baru. Pertama kali kenal TikTok langsung jualan di sana. Iya. Tahun berapa Mas jualan? Dari tahun 2002 kemarin. Tahun lalu. Tahun lalu. Cara buka tokonya gimana? Ya ngikut sih yang sudah pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Oh, cuma pakai aplikasi. Iya. Lalu buka, nggak upload pakai. juga pakai aplikasi. Iya. Langsung. Nggak otodidak. Berarti dari awal kan kenalnya langsung TikTok. Iya. Sampai sekarang jualannya hanya di TikTok aja. TikTok. Iya. Mudah nggak jualan TikTok? Mudah sih kalau Mudah, menurut aku ya. Baru pertama. Tiba-tiba orderan masuk aja gitu. Masuk aja, iya. Sekali live laku ya? Live atau affiliate? Affiliate. Affiliate aja? Iya. Affiliate terbuka. Kasih Nggak live. komisinya berapa persen? Saya 10%. 10% fashion? Iya. Kalau fashion 10% masih rame Mas? Iya. Rendah sih. Yang ngecas sedikit. Iya. Yang aja sedikit? Iya. Nah, tapi kok laku? Iya. Kemarin Lebaran alhamdulillah sih paling agak meningkatnya itu pas waktu kemarin hari puasa. Puasanya sampai 150. Baru buatan ya? Iya, baru ya? Berapa bulan Mas? Iya, 4 iya toko baru. Iya, sekitar gituan, 4 bulanan lah. Baru satu toko loh punya saya. Baru satu toko? Enggak. Baru satu toko. Satu toko? Iya. Iya. Padahal yang lain yang di Shopee udah lama, udah bakar iklan, dapatnya cuma segitu ya. Nah, ini traffic mahal. Dan traffic mahal ya? Klik aja ini. Iya. Untuk fashion ya. Kalau mau dapat posisi bagus, itu enggak. Itu kalau cuma buat tes. Kalau sudah Masih jalan. kalau iklan yang udah pernah bakar kemudian di winning position 500 up baru bisa dapat dia stay di atas ya. Itu hari ini mahal. Kalau mau cepet tes menang ya udah ikutin saran Om Botak. Nah, Mas saya kalau gitu pertanyaan Mas. Kalau Topet kan sama Shopee kan bisa dipelajari ya kalau gitu Betul. ya kan? Dan misalnya ngiklan kan bisa dipelajari. Betul. Kalau TikTok menurut Mas gimana? TikTok Apa memang ada pakemnya atau ya udah live aja? Kasih komisi aja selesai. kalau hari ini ya, Iya. saya menebak TikTok itu muncul menu yang ada di marketplace itu setelah TikTok meluncurkan menu jual beli. Nah itu saya udah Jual beli maksudnya shopnya? iya TikTok shopnya. Iya. Dulu kan belum keluar menu itu. Iya. Itu tapi saya udah dari awal udah menduga kalau itu akan jadi menu. Makanya saya hari ini tidak menganut live. Ketika saya sudah yakin dengan search engine-nya TikTok dulu, saya yakin banget kalau akan menu seperti marketplace muncul, saya sampai hari ini memang tidak melive-kan. Main ambil lihat aja kan? Iya, affiliate sama menggunakan SEO-nya TikTok Shop. Karena betul. Kalau gitu pertanyaannya, kenapa nggak menganut live? Pertama, karena bagi saya mencari talent live-nya di tempat saya itu belum begitu bagus ya menurut saya ya. Jadi ya meskipun banyak yang penganut live, tapi kalau saya nggak begitu suka karena rebutan trafiknya terlalu hari ini dengan influencer yang sudah terkenal kalah. Jadi lebih simpelnya saya memperbanyak affiliate. Kalau saya punya call 1000,
Kalau tinggal duduk manis, call-nya satu affiliate ngasih satu orderan, 1000 affiliate berapa? 1000. Itu kan cuma gambaran. Kalau saya nggak sampai segitu, kan saya pemula. Kan begitu. Tapi kan setiap call itu kan mesti dikasih sampel, Mas. Enggak Om. Enggak perlu. Lah, karena hari dari ini mana mereka bisa video terus tinggal mereka masukin konten keranjang kuning. Iya, mereka video konten masukin keranjang kuning. Oh, jadi Masnya kasih video aja. Biasanya para afiliator ini mereka kreatif, mereka pakai aplikasi banyak yang ada di Play Store kan. Iya. Kemudian foto-foto yang dari sellernya tinggal ini affiliate di nggak ada upload modal. aja. Nggak ada modal. Nggak ada modal. Dia pakai screenshot kemudian dibikin menjadi sebuah video. Mereka hoki-hokian aja. Tapi dari pengalaman teman-teman saya, jangan saya. Teman-teman ya. Teman-teman. Ya, bukan saya. Bukan saya. Saya kan cuma di sini hanya menceritakan apa yang dialami oleh teman-teman saya. Kan begitu. Itu hari ini yang Kojik, contoh Kojik itu punya teman saya. Tim marketing call-nya. Kojik hari ini sabun nomor 1 di Indonesia. Kojik ya? Iya. Ya. Per hari dia bisa sampai 12.000. Wih. 12.000 alamat. 12.000 alamat. Itu tim marketing teman saya. Iya. Kan? Bukan punyanya Mas kan? Bukan punya saya. Bukan ya. Bukan punya saya. Itu. Bukan. Saya cuma cerita apa yang dialami teman saya. Ya. 12.000 loh. Ya. Barangkali nanti Pemalang bisa kayak gitu. Amin. Maka Ya. itu. Call ya bagi kalian yang pengen jadi influencer, Sekarang waktunya. Nah. Sebelum Raffi Ahmad turun tangan. Wah, istrinya udah turun tangan. Aduh, Raffinya belum. Apalagi kalau Om Deddy Corbuzier sama-sama Om Botak, sama-sama botak. Wah, kacau. Dunia afiliator kacau balau. Hari ini menarik lah dunia online, easy money. Bagi teman-teman saya yang easy money, kalau saya kita masih sama-sama belajar, ya kan? Ya, dari Om Botak kita bisa cerita, terus teman-teman cerita, saya menyampaikan. Iya. Begitu. Keren. Dan teman-teman juga nyampaikan gini loh, tahu Om Bot, kamu belajar dari mana? Saya Om Botak. Dia dulu ikut workshopnya di Jakarta, dia ikut teman saya, itu teman saya. Tapi kalau saya enggak, saya DM-an sama Om Botak. Langsung lewat jalur dalam. Jalur dalam. Keren, Om Botak keren. Kalau menurut Om Botak sendiri nih, analisa kita gantian yang tanya. Boleh tanya nggak Om? Boleh ya. Analisa Om Botak, TikTok Shop 1 tahun ini akan seperti apa? Analisa saya dari Topet, Shopee, TikTok dulu ya. Kan posisi 3 besarnya itu sekarang kan, bisa dibilang. Topet sama Shopee udah mulai ngerem nggak bakar duit. Ketika mereka ngerem ya pasti trafficnya akan terpengaruh. Betul. Ya kan. Ketika mereka mulai casnya makin tinggi, baik dari sisi pembeli sama dari penjual juga pasti akan pengaruh ke traffic. Ya kan. Nah, karena traffic mereka juga makin mahal. Mereka perlu traffic kan. Mereka kan spend iklannya di mana? Dulu kan di TikTok. Kan habis itu di Facebook di mana ya kan, buat di Google Ads buat ini. Jadi ketika mereka ngerem bakar duitnya pasti akan mengaruh ke traffic dan itu pengaruh ke penjual dan dalam. Ya, bukannya nggak bisa jualan dan nggak bisa makin gede, pasti bisa. Tapi makan pangsa pasar seller lain, menurut saya. Dan cara makannya gimana? Ya iklannya mesti gede. Oh, seller yang udah nggak pakai iklan sekarang pasti akan makin berasa karena organik makin berat. Ya. Nah, kalau TikTok sendiri kan dia bisa create trafficnya sendiri. Karena algoritmanya memang ya unik lah ya, orang kecanduan. Minimal kalau menurut saya dari sekarang sampai Desember, teman-teman yang udah jualan di TikTok dan konsisten, kok saya prediksinya sih minimal bisa 2 kali lipat omsetnya nanti ke akhir tahun. Dari sekarang ini. Makin naik. Hah? Naik. Cenderung naik ya? Iya. Oh, saya lihat nih minimal 2 kali lipat kalau konsisten loh ya. Dan adaptif ya maksudnya TikTok ada perubahan apa, adaptif segala macam. Kok saya bilang sih bisa naik 2 kali. Kalau di tempat lain ya stabil lah saya bilang ya gitu.
bukannya jangan sampai jualan ya. Tapi memang ini kita akan ngomong kan khusus kan teman-teman di sini kan color fashion ya kan. Kategori lain beda. Ya gitu aja. Kalau fashion mungkin seperti ini ya. Kategori lain ada kategori yang TikTok belum kuat sekarang. Menurut saya karena fashion harus TikTok. Tapi kalau bukan fashion, TikTok belum cukup kuat sekarang. Ada kategori yang dia belum kuat gitu aja. Tapi mungkin tunggu saatnya sampai semuanya bisa kuat. Ya, tapi kan ini masih dinamika, kita nggak tahu ya. Tapi menurut saya TikTok itu punya duit yang bisa dibakar. Masih kuat lah ya. Kantornya di Indonesia itu. Itu kalau di Asia itu di luar China itu paling gede di Indonesia. Ya. Sama Singapura ya. Tapi Indonesia termasuk negara yang sangat difokusin untuk bisa ini. Kenapa? Karena teman-teman lihat top 5 yang penduduknya paling besar di dunia. Cina kan di luar Cina ya. Amerika udah musuhan. Dianggap mata-mata kan. Udahlah, nggak ada harapan. India semua aplikasi Cina dibayar di sana. Termasuk TikTok. Ya, nggak ada harapan. Rusia lagi perang lah ya. Kayak ini. Indonesia. Marketnya bertumbuh. Ya mereka kalau mau bakar duit, ya bakar duit di negara Indonesia. Mana lagi kalau mau dilihat? Tambah semangat ini. Ya. Jadi duitnya mereka soalnya di Cina kan istilahnya udah proven ya, udah bertahun-tahun proven. Tapi di sana shopnya mereka nggak terlalu jalan dibandingkan dengan Alibaba. Karena mereka waktu mau masuk udah saturated banget, udah kuat banget di sana. Kayak kita cowok-cowok ya mungkin jualannya di TikTok tapi belanjanya di belanja di Shopee, di Topet ya kan. Masih susah, rubah habitnya susah. Sama di Cina juga sama kayak gitu, tapi dia melihat TikTok ini, lihat wah orang Indonesia ini masih ada kesempatan untuk berubah mindsetnya. Anak-anak muda sekarang banyak nih. Kalau nanti mereka bertumbuh dengan budaya TikTok, belanja di TikTok juga nanti. Ini bisa merubah habit. Yang tadinya sekarang TikTok itu mungkin cuma buat orang tuh belanja sekali, nanti belanja repeatnya di Shopee atau Topet. Ya, jadi kan saling ya. Sekarang saling. Kita nggak tahu. Tapi TikTok pasti akan berusaha keras untuk merubah habit di mana kamu kenalnya dari TikTok, belanja di TikTok lagi. Cuma sekarang fitur shopnya yang pakai itu masih sedikit sekali. Teman-teman bisa cek di kalodata, sebenarnya kalodata.com ya. Pakai kode voucher Om Botak. Ya, pakai kode voucher Om Botak di sana. Itu dapat diskon 10%. Nah, kalau data itu bisa lihat, misalnya tokomu Mas ya. Kalau orang tahu nama tokomu, bisa tahu omsetnya berapa. Penjualan yang menarik ya, penjualan dari live berapa, dari shop berapa, dari konten berapa, bisa ketahuan. Kebanyakan toko shopnya sedikit banget, hampir nggak ada. Antara affiliate dan konten atau live sendiri, mayoritas di sana. Nah ini kelihatan affiliate dari mana, kelihatan afiliatornya siapa aja. Jadi sekarang karena data itu dengan sudah demikian luas, sebenarnya makin ngeri sih. Tapi kan sekali lagi kreativitas atau talent kita itu kan nggak gampang ditiru. Kalau punya sendiri, kalau punyanya orang belum diikat ya nggak bisa. Kan ini. Ya jadi daging sekali. Ujung-ujungnya sih kalau saya lihat ya bukan mainin affiliate, menurut saya grup talent post sendiri yang jadi affiliate marketing kita yang di toko. Sebenarnya itu cara yang paling murah. Kalau affiliate orang bisa ini mahal. Ya. Affiliate sendiri. Gimana caranya affiliate sendiri tuh kalau di Jago nggak mau lari? Nah itu mungkin caranya. Masalahnya masalah SDM kan? Betul. Gimana caranya nggak mau lari? Ya kawinin semua Mas. Makanya hari ini afiliator red card-nya tinggi-tinggi. Red card-nya tinggi-tinggi. Mau masuk keranjang nomor 1. Berani lagi. Ya menurut saya problemnya nanti gimana cara supaya affiliate kita sendiri yang menjadi host di toko kita ini bisa loyal dan mau Iya. Karena itu yang akan paling murah nantinya. Affiliate sekarang aja Masnya udah bilang 25%. Ya. Ya kan? Apalagi nanti kalau makin mahal, ya kan? Harusnya makin tinggi nanti. Nanti kita bertarung ke sana. Cuma yang punya duit dan bisa bakar duit, yang bisa beli yang gede-gede. Kita cuma dapetnya UMKM yang remahan rengginang lah. Iya. Gitu.
Karena mereka udah kontrak pasti. Iya. Kamu cuma boleh jual fashion misalnya brand saya doang, kontrak. Mereka punya duit buat bakar. UMKM bisa nggak? Iya. Hari ini infonya tahun ini gajah turun gunung. Gajah turun gunung. Ya, pemilik uang turun gunung ke TikTok. Sekarang belum semua. Karena secara omset TikTok itu kan masih jauh lah di bawah yang dua itu sekarang masih. Untuk fashion, Om Botak. Untuk fashion. Saya nggak tahu fashion, tapi secara keseluruhan masih di bawah. Masih di bawah yang dua itu. Masih di bawah, bahkan di bawah Lazada. Tapi mereka pasti akan ngejar. Jadi ya kita lihat kan. Kalau kita kan datanya masih lihatnya kan di daerah kita sendiri ya. Karena kita di fashion Om Botak itu jadi data yang kita lihat ya pertumbuhan yang luar biasa di fashion luar biasa sekali. Makanya info kalau di orang kaya di wilayah kita yang turun gunung para pemegang uangnya. Para pemegang uang? Iya, para pemegang uang turun gunung. Apalagi yang info di Solo yang Garmen kemarin banyak tutup, itu Garmennya beralih ke Infonya banyak ya? Orang ini infonya banyak ya? Tahu banyak ya? Cuma informan Om Botak. Informan saja. Tapi keren banget, thank you banget buat teman-teman dari Pemalang ya. Pemalang. Ya. Malang Cayo. Ya. Pemalang Cayo. Malang ikhlas, kita ikhlas men. Kita ikhlas. Jalan rusak ikhlas. Ikhlas ya? Gak diviralin mas? Fotonya ikhlas. Enggak. Biar Lampung saja Om Botak. Ya. Kita ikhlas banget soalnya. Ya. Kita ikhlas banget. Tapi mungkin solusi ya nggak tahu buat teman-teman kan sekarang di Pemalang ini kan kadang-kadang masalahnya jarak dan lama barangnya nyampe ke kota besar Jakarta, Surabaya ya kan. Mungkin salah satu solusinya buat teman-teman bertumbuh ya, yaitu punya cabang lah di Jakarta. Apa? Ya itu kan karena secara algoritma juga orang akan nyari yang satu kota, baik di marketplace maupun di TikTok pun nantinya akan sama. Karena mereka kan maunya ya orang happy. Orang happy kenapa? Ya karena nyampe cepat. Ongkirnya murah Om Botak. Ongkirnya lebih murah. Dan ongkir lebih murah, ya kan? Dulu pas pandemi kiriman sehari sampai semua. Sekarang 2-3 hari rata-rata. Karena dari ekspedisinya juga udah stop bakar duit. Karyawan dikurangin. Nah ini kan kita udah lihat setahun 2 tahun ini. Jadi ya mungkin salah satu solusinya tuh pakai gudang online. Nah ini saya mau kasih tahu nih teman-teman ya. Salah satunya tuh pakai shipper nih. Nah shipper ini ya ada promo sadis. Jadi pakai gudang gratis 3 bulan. Ya. Nah ini bisa pakai di sana, bayarnya seperlunya. Ya berarti bisa ekspansi bisnisnya ke kota-kota lain, mau Jakarta, mau apa, dari manajemen stok sampai kirim barang sampai Packing ya? Packing semuanya tuh bisa. Nah ini solutif aja ya. Jadi teman-teman bisa punya toko di sini sama di kota-kota besar, dites dulu. Ya kalau di sini rasanya udah mentok, mungkin itu salah satu strategi aja sih untuk tambahan untuk bisa ini ya. Kalau mau nanti tinggal lihat linknya di bawah ya. Daging nggak? Daging banget. Shipper pakai. Jangan lupa naikkan kontraknya Om Botak. Pakai kode referralnya. Pakai kode referralnya. Yeah. Jadi kita gini Om Botak, mungkin kalau kita nanti pakai kode referralnya Om Botak, kita dapat 1 tahun mungkin ya diskonnya ya. Jadi 1 tahun. Bisa diatur. Shipper jangan lupa ya. Om Botak naikkan kontrak. Ya, thank you banget teman-teman ya hari ini udah berkumpul ya. Saya pribadi tuh sangat bersyukur karena kalau nggak ada teman-teman yang nonton, ya kan saya upload video kan yang view dikit, ya karena di support ya pasti ini kan saling jadi inilah win-win lah ya. Jadi buat teman-teman juga yang nonton di rumah juga saya ucap terima kasih ya. Kalau nggak ada teman-teman, channel ini juga nggak ada kan, siapa yang nonton ya? Ini cuma om-om lagi ngelantur aja. Om lagi curhat kan tentunya ya. Tapi Om Botak yang ngelantur, kita yang bisa beli beras, ya enggak? Berkat Om Botak ya enggak? Ya, jadi buat teman-teman di rumah yang belum subscribe ya, like ya, nonton semuanya ya, dukung nih ya. Mau pilih om yang ini ya, kaosnya baju merah, om yang baju hijau, om bewok atau yang ini ya kacamata ya, pilih ya, tentukan pilihanmu di sini.
Di komen ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita main ke Jawa Tengah lagi. Yuk. Bye.